Yang terhormat Bapak Zainal Abidin PSD, Bapak Muhsin Syihab, Ibu Nitya Kartikasari, semuanya yang ada di AS yang saya hormati. Saya terima kasih diberi kesempatan sama Allah Ta'ala untuk ngaji bersama. Karena Anda kalian hidup di negara yang kata orang banyak itu superpower, maka saya berharap semua dalil atau semua argumentasi atau semua referensi adalah referensi yang valid. Referensi valid itu artinya andekan yang mendengar kelompok non-NO, misalnya Al-Azhar atau jamaah-jamaah besar dunia, termasuk kelompok-kelompok Sunni-Sunni yang mungkin tidak mengakui beberapa tradisi kita, maka saya pastikan yang di sini adalah tek-tek yang ada di hadis sahih. Sebagaimana yang tertera dalam ngaji ini, begini ya. Jadi ini saya bacakan kitab dari Sultanul Ulama, ketua dari semua ulama. Jadi di tradisi keilmuan sebetulnya mirip-mirip tradisi negara. Jadi ada presiden, ada menteri, ada apa. Kalau di wali kan ketuanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di ulama dalam mazhab Syafi'i itu ada orang yang digelari Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Di Al-Quran ketika Allah memuji salah satu kekasihnya, salah satu nabinya itu karena apa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya di mana-mana itu memberkahi yang lain. Saya di mana-mana itu bikin positif bagi orang lain. Saya di mana-mana itu sangat berarti, sangat bermanfaat bagi orang lain. Sebab itu Nabi Isa dengan begitu senangnya, begitu syukurnya menghentikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah membuat saya di mana-mana itu berkah. Ini biasanya tak pakai dalil sama teman-teman yang mungkin ditakdir di Amerika, di Korea, di Taiwan, di beberapa belahan bumi. Bahwa selain ada ayat ini itu ada hadis al-bilad biladullah wal ibad ibadullah. Fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Sebetulnya semua negara itu milik Allah, semua hamba-hambanya Allah. Maka di mana saja kamu menemukan kebaikan, maka enggak apa-apa di situ saja. Fa'akim, kamu boleh di situ saja. Tentu kalau Anda sudah nyaman di Amerika, tidak usah bilang Indonesia itu gelap. Ya di Amerika saja, tidak usah komentari Indonesia gelap. Kalau Anda di Mekah, ya tidak usah bilang, wah Indonesia itu negara yang enggak suci, yang suci itu hanya Mekah. Ya tidak usah bilang gitu. Begitu juga di beberapa negara yang Anda mungkin di Afrika, terus merasa, Alhamdulillah di sini putih sendiri, ganteng sendiri. Tidak usah begitu. Tapi yang jelas, berkahnya para ulama, sebetulnya dari dulu Nabi itu wawasannya luas sampai tidak mengharuskan orang itu harus di Mekah di Madinah. Kata Nabi, al-bilad biladullah, semua negara itu hakikatnya milik Allah, semua belahan bumi milik Allah, wal ibad ibadullah, semua hamba, semua makhluk itu hamba Allah, entah dia muslim, kafir, orang soleh, fasik, semuanya itu hamba Allah. Fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Kamu di mana saja ketemu kebaikan, maka kamu boleh diam di situ. Tentu kebaikan itu macam-macam. Orang yang hidup di dunia global kayak Anda semua itu kebaikan adalah menunjukkan kalau Islam itu misalnya suka damai, suka toleran. Islam itu agama yang peduli. Sebab itu di An-Nisa 114, ya tolong dicatat, An-Nisa 114, itu ada ayat yang itu jadi pegangan seluruh komunitas muslim dunia. Ketika Anda mungkin rapat di PBB atau rapat-rapat konsultasi dunia tentang perdamaian, itu di Al-Quran itu jelas sekali. Di An-Nisa 114, Allah ngendikan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Diskusi apapun itu tidak ada baiknya kalau tidak mengarah pada ya la khaira itu tidak najwa itu diskusi atau
presentasi ilmiah atau musyawarah atau rembukan. Mungkin kalau orang yang tidak jabat bilangnya cangkruan atau di mana saja. Diskusi apapun tidak ada baiknya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Kecuali orang-orang yang peduli secara sosial. Sedekah itu berinfak atau peduli secara sosial. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin atau menggembar-gemborkan, mengumandangkan, mensyariatkan sesuatu yang ma'ruf, mudah dikenali. Mudah dikenali itu artinya lawan katanya mungkar. Mungkar itu sesuatu yang dilawan atau dianggap buruk oleh akal. Makanya disebut mungkar, diingkari. Kalau ma'ruf itu dimaklumi. Au islahim bainan nas. Allah tidak ngendikan bainal mukminin atau bainal muslimin. Allah ngendikan au islahim bainan nas. Semua kiat-kiat yang memperdamaikan antar manusia itu pasti diridhani Allah. Sebab itu dalam sejarah Islam paling monumental ada istilah piagam Madinah, ada Sulhul Hudaybiyah di mana Nabi demi kelangsungan hidup bersama pernah berdamai dengan kafir Quraisy. Nabi juga berdamai dengan orang-orang Yahudi Khaybar, Yahudi Bani Quraidah. Sebab itu damai itu enggak butuh alasan, yang butuh alasan itu perang. Saya ulang lagi, damai itu enggak butuh alasan karena itu fitrah manusia, yang butuh alasan itu perang. Sebab itu dibolehkannya perang di Islam tuh nunggu lama sekian ada kezaliman, ada kesewenang-wenangan, ada macam-macam baru dibolehkan perang dengan arti mempertahankan diri. Sebab itu ayat perang pertama turun itu istilahnya Allah udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diberi izin, itu ada di surat Hajj, telah diberi izin orang mukmin melawan atau mempertahankan diri dengan perang karena bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Ada ayat lagi waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Kamu boleh perang tapi dengan mereka yang merangi kalian. Jadi bolehnya perang itu nunggu ada alasan. Seperti kita dulu ngelawan kolonial, ngelawan penjajahan. Sebab itu Anda-anda yang di Amerika tidak usah khawatir kalau Islam itu misalnya dicitrakan sebagai ekstremis, sebagai yang penganut kekerasan. Tidak usah khawatir karena dalil-dalil bahwa kita suka damai itu jelas sekali dan tertulis secara jelas, secara eksplisit bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas, itu di ayat 114 An-Nisa. Kemudian yang kitab Bukhari yang saya serahkan sama Pak Rois Surya itu sama teman-teman yang di Amerika itu jelas. Ya, mungkin kalau halaman di kitabnya beda itu Namratul Hadis. Nomor hadis itu pasti sama, bisa dilihat 3231 ya, 3231. Itu di situ dijelaskan bahwa Nabi itu pernah begitu mengalami hal yang buruk ya, saya baca Arabnya biar dapat berkah dari hadis sahih. Kenapa saya pakai hadis-hadis sahih? Karena nyuwun sewu teman-teman NU ini orang-orang Suriah juga harus belajar lagi. Sering-sering memaksakan dalil-dalil yang enggak jelas sehingga kalau ketemu alumni-alumni Ummul Qura atau Madinah itu memang kita jeblok. Karena gara-gara NU punya tradisi 7 hari ada hadisnya, nanti 40 hari ada hadisnya, 100 hari ada hadisnya sehingga terus repot kayak Nabi itu NU gitu. Jadi itu memang masalah menurut saya itu. Jadi memang berat, kadang-kadang saya yang menekuni ngaji terus sampai sekarang belajar saja sering nggak ngerti hadis yang ala NU itu memang masalah secara riwayat itu. Makanya kiai-kiai kita itu kalau ketemu kubu sebelah mesti digojlok itu hadis sahih apa enggak. Cuma selama ini alhamdulillah yang tanya ya enggak paham, yang ditanya ya enggak paham. Jadi akhirnya sama-sama diam. Dan beberapa tradisi NU di daerah-daerah yang kebetulan komunitasnya beda itu terus akhirnya dirubah, kirim doa bersama atau apalah yang karena tradisi kita itu dituduh mirip Buddha, mirip Hindu macam-macam. Makanya menurut saya wong hadis sahih itu luas ya, kita tidak perlu dalil-dalil yang aneh-aneh karena itu beberapa yang orang doktor hadis atau profesor hadis yang dari Ummul Qura atau dari Mekah itu terus kita kelihatan ndak alim gitu, kita kelihatan ngawur gitu.
Sebab itu bentuk penghormatan saya pada komunitas di Amerika Serikat, ini saya dalil itu dua saja yang aman, satu Quran, dua hadis-hadis sahih. Meskipun nanti analisisnya kita ngikuti ulama. Analisis itu penting karena tekstualis itu tidak bisa. Tadi malam saya kebetulan ngisi di hallnya Mbah Sahal, dulu Rois Am NO. Itu saya cerita. Saya tuh sering ketemu orang yang mengemandangkan atau menggembar-gemborkan kembali ke Quran, kembali ke Quran. Saya bilang itu tidak bisa kecuali dengan analisis ulama. Saya beri contoh, di Quran itu hanya ada kata wadarul bai'a. Kalau ada Jumatan sudah mau mulai, tinggalkanlah jual beli. Nah kalau nuruti tekstualis, berarti orang main HP boleh, orang tidur boleh, orang cangkruk boleh, karena Allah hanya melarang tinggalkanlah jual beli wadarul bai'a. Tapi berkahnya analisis ulama itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Bai' adalah contoh dari sekian yang menghalangi orang ikut Jumatan. Sebab itu main HP ya nggak boleh, main apa saja yang bisa mengganggu Anda tidak bisa Jumatan. Begitu juga ada ayat wa antasma'u bainal ukhtain. Ya di akhir juz 4 itu kan ada khurimat alikum ummahatukum. Kamu tidak boleh menikahi ibu-ibu kamu. Itu jelas. Ummun itu artinya ibu. Tapi semua ulama ijma bahwa maknanya itu ummun itu ibu wa in alat. Ummun wa in alat. Jadi saya tidak boleh nikahi ibu saya dan ibunya ibu saya, ibunya mbah saya sampai Sayyidah Hawa. Begitu juga di Quran hanya ada kata misalnya wabanatukum, tidak boleh nikahi anak putri. Bintun itu anak putri. Tapi semua ulama sepakat dari kelompok manapun bahwa bintun itu maknanya wa insafulat, anak saya putri dan anaknya anak saya, anaknya anak saya. Yang terakhir jumlah yang diharamkan adalah wa antasma'u bainal ukhtain. Berpoligami dengan misalnya nikahi istri dan mbaknya atau nikahi istri dan adiknya. Itu jelas di Quran hanya melarang sesuai teks atau dohirnya teks wa antasma'u bainal ukhtain, menikahi poligami dua bersaudara. Zaman Rasulullah SAW sugeng itu Nabi sudah menambahkan wala bainal mar'ati wa kholatiha wala bainal mar'ati wa ammatiha, juga tidak boleh nikahi istri plus nikahi buliknya atau nikahi budenya. Kemudian di era ulama supaya orang itu nggak salah paham, diberilah satu kaidah yang lebih komplit dalam pemahaman masyarakat, yaitu disebutkan tidak boleh berpoligami dengan dua perempuan yang keduanya ada hubungan mahram. Jadi misalnya Sri kamu nikahi nggak boleh bersamaan dengan itu nikahi saudara putrinya, saudarinya, atau buliknya, atau mbahnya, atau sama siapapun yang punya hubungan mahram. Sebab itu kata wa antasma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara dalam satu nikahan adalah ibaratun anil mar'ataini bainahuma mahramiyatun. Hubungan dua perempuan yang ada mahram itu tidak boleh tahta rajulin wahid, punya suami satu, fi nikahin wahid, yaitu poligami. Sebab itu menurut saya teman-teman yang di Amerika atau dimanapun yang Suriah ini harus mulai terus menggalakkan belajar hadis-hadis sahih yang pemaknanya itu ikut ulama. Nanti insya Allah tetap lengkap, tetap tidak usah khawatir lah. Misalnya istighosah di tradisi NU atau tahlil. Kata bapak saya itu, kalau ada orang ngeritik tahlil itu kan ngeritiknya karena kita ini 7 hari 40 hari. Bagaimana orang bisa mengkritik pelafalan atau perafalan atau mengumandangkan kalimat thayyibah? Ketika tahlil itu melibatkan kalimat thayyibah, sebetulnya kan ikut dalil umum saja bahwa kalimat thayyibah itu baik, dilafatkan kemana saja baik, di mana saja baik. Wong itu kalimat thayyibah, orang mau mati ya disunatkan baca kalimat thayyibah. Lalu gara-gara istilahnya 7 hari, 40 hari, kemudian kan terus dikritik kita. Mana hadisnya? Wong Nabi ada ditahlili, sahabat juga ada yang tahlilan, kan terus kita kalah. Karena memang nggak pernah ada sahabat tahlilan gitu, karena sahabat tidak punya kartu NU gitu. Tapi kan repot. Tapi kalau cari dalil sahabat melafatkan kalimat thayyibah pasti gampang karena ya sahabat suka wiridan.
Wong jelas di Quran uzkur wa dzikron katsira, kamu nyebut Allah dzikron katsira, nyebut yang sering, yang banyak. Tapi kelirunya kita ngistilahkan itu 7 hari 40 hari akhirnya lah kebetulan kiai kita nyari dalil yang 7 hari 40 hari. Nyari dalil-dalil wah 7 hari itu roh sedang begini, kalau 40 hari sedang gini, 100 hari sedang gini. Itu kan otoritas maghibat, sesuatu yang kita tidak tahu, itu butuh hadis sahih. Nah itu kan terus seneng kubu sebelah nyerang kita, dianggap goblok lah, dianggap macam-macam. Sebetulnya kalau dianggap nggak apa-apa, kalau kebetulan kita ada goblok lah, yang repot itu dianggap kebetulan kita ya keliru betul, itu aja kan masalah kan, itu kan masalah besar itu. Coba ikutkan saja kaidah umum misalnya uzkur wa dzikron katsira. Kenapa kalau wiridan NU la ilaha kok 100? Ya kalau 100 kan pasti dzikron katsira, itu pasti banyak itu. Kenapa tidak 2 saja misalnya? Ya kalau 2 kayaknya diperdebatkan itu sudah banyak apa belum, kan lebih rasional. Yang disepakati banyak ya kita misalnya nyebut la ilaha illallah 10 kali, 100 kali. Pasti orang sepakat itu dzikron katsira. Nah, kenapa ada 2 kali saja? Itu diperdebatkan itu banyak apa belum kalau 2 itu. Daripada kita nyari dalil-dalil yang macam-macam tadi yang. Nah, meskipun saya di NU, entah saya sendiri nggak tahu saya ini kultural apa-apa yang jelas itu konstitusi saya itu bahwa orang alim itu harus hentikan ilmu dan kitmanul ilmi itu haram, menyembunyikan ilmu itu haram. Terus kemudian saya beri contoh lagi di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad. Ya ini saya tidak cerita halaman-halamannya, yang pokok tadi 2 kitab saja. Nanti kalau cerita terus halaman-halamannya atau kitabnya yang di Amerika bingung loh, karena nanti Suriahnya belajar terus malah nggak jadi bisnis, malah jadi roi Suriah betulan nanti. Begini. Hadis-hadis tentang jumlah kalimat thayyibah yang banyak itu rata-rata dhaif. Kalau itu diharuskan dan dinisbatkan ke Nabi. Tapi kalau tidak dinisbatkan ke Nabi, tapi karena kreasinya ulama atas nama masyarib, masyarib itu rasa kangen sama Allah sehingga nyebut Allah sering. Itu kan menjadi kaidah umum secara psikologi. Man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering menyebut itu. Karena kita mencintai Allah, maka kita sering nyebut Allah. Kita mencintai Rasulullah, maka sering nyebut Rasulullah. Tapi tetap saja kamu tidak usah bilang bahwa jumlah-jumlah besar itu dari Nabi. Resikonya begini misalnya ya. Misalnya Rais Suriah Amerika Serikat berfatwa, orang itu kalau la ilaha illallah 100 kali, maka pasti masuk surga, ditambahi 100 kali. Nanti repot, orang yang mau mati kebetulan baca la ilaha illallah 3 kali. Wah ini belum surga karena jumlahnya belum cukup, kuotanya belum cukup. Kan hadisnya 100 kali, itu kan bahaya sekali itu. Makanya hadis yang sahih hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, jumlahnya hanya sekali. Kamu tidak usah sok-sokan soleh terus hadisnya diganti 100 kali, 200 kali. Nanti repotnya kalau ada orang meninggal kebetulan baca baru 50 kali. Wah ini tidak ahli surga karena kuotanya tidak cukup. Wong hadisnya 100. Nah jumlah-jumlah besar itu rata-rata masalah secara riwayat, secara disiplin ilmu hadis. Di semua teks Bukhari Muslim, di semua hadis-hadis hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, tidak menyebut jumlah. Lah nanti kalau kita wiridan dan kebetulan kiainya itu suka tahlilan, lamanya enggak ampun minta ampun. Kalau di kampung-kampung kan biasa, tahlil dining Mbah Abdullah atau tahlil dining Abdul Salam, mesti orang anak-anak muda ngerti. Waduh, suwi itu mesti lama itu. Tapi lamanya ini kita carikan dalil, yaitu tadi man ahabba syai'an aktsaru dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Misalnya Anda hidup di Amerika, mungkin ibu-ibu mencintai satu hal tertentu yang baru terkenal, pasti ya sering nyebut itu. Anak-anak muda baru suka apa, ya sering nyebut itu. Misalnya dulu saya kan ngertinya ya anak muda-mudi. Sekarang orang bilang Gen Z, semuanya pasti pakai bahasa Gen Z. Nah karena kita mencintai Allah, man ahabba syai'an mesti aktsaru dzikrah. Orang yang suka sesuatu pasti sering nyebut. Dan kita alhamdulillah digelari Allah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang iman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Ya kemudian yang di Bukhari ini juga sekaligus kenangan saya. Ketika Nabi dapat perlakuan sangat buruk dari komunitas Abdi Yalil. Abdi Yalil itu sekarang ikut Taif.
Taif itu sekitar 4 jam dari Mekah, yang di situ ada makamnya Abdullah bin Abbas yang dapat gelar Tarjumanil Quran itu. Itu diperlakukan buruk sekali, dilemparin batu, dihujat, macam-macam. Kemudian ketika Nabi ingin di Taif, dakwah di Taif, karena di Mekah ditolak, ternyata perlakuan orang Taif lebih buruk. Kemudian Nabi kembali lagi ke Mekah, padahal Nabi menghindari Mekah ke Taif itu untuk dakwah dan dengan harapan Taif lebih baik. Ternyata lebih buruk karena orang Taif itu dijelaskan di tarikh aghrau sufaha'ahum. Orang-orang yang bodoh-bodoh yang tidak punya etika, tidak punya peri kemanusiaan disuruh ngelempari Nabi, disuruh. Jadi kunane kuno mulai dulu itu kalau orang terpelajar itu relatif berkemanusiaan. Makanya orang-orang terpelajarnya nggak mau, mereka benci Muhammad tapi nggak mau ngelempari sendiri. Tapi mereka aghrau sufaha'ahum, memprovokasi orang-orang bodoh, orang-orang yang enggak terpelajar untuk melempari Nabi sampai Nabi berdarah-darah. Karena mereka sendiri sebagai orang terpelajar itu, menghindari berbuat anarkis itu. Akhirnya Nabi nganggep di Mekah itu lebih baik. Pulanglah Nabi ke Mekah lagi. Terus disambut oleh Malakul Jibal, ada malaikat gunung bilang, ya Rasulullah, saya punya tugas dari Allah untuk ngasih engkau 2 pilihan. Apa engkau ingin orang-orang Mekah ini yang mendustakan kamu ditungkepi gunung, cara ditimpali gunung ini supaya mereka mati semua. Nah, terus di situ ya ini saya baca supaya jadi kenangan, ya ada teks hadis sahih di situ. Sumaqala ya Muhammad faqala dzalika fi ma syi'ta. Tapi itu terserah kamu. In syi'ta an udbika alaihim al-akhsyabain. Kalau kamu ingin, mereka akan saya tumpas dengan 2 gunung besar ini. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahda. La yusyriku bihi syai'an. Tapi saya berharap mereka masih kafir sekalipun, tapi saya berharap anak-anaknya nanti menjadi Islam. Makanya agama ini bagi limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini untuk selalu orang yang punya harapan. Dan itu terbukti Abu Jahal itu punya anak yang sangat alim. Namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Walid bin Mughirah itu musuh besarnya Nabi. Tapi punya anak namanya Khalid bin Walid. Menjadi panglima besar Islam. Abu Lahab punya putri namanya Darrah. Itu termasuk tokoh penting dalam Islam. Jadi agama ini agama harapan, limangka nayarjuwaha, bagi orang yang selalu berharap. Saya yang nekuni dunia kiai sering ada wali santri itu nangis. Tak tanya kenapa engkau nangis. Katanya Gus, pas acara khataman Quran, saya ini baca Quran nggak bisa, tapi anak saya bisa hafal Quran. Di Indonesia itu banyak orang awam yang baca Arab saja tidak bisa, tapi anaknya bisa ngaji kitab. Artinya apa? Jangan karena orang tuanya bodoh terus kita berhenti berharap. Bisa saja anaknya bodoh, nanti cucunya bodoh, cucunya. Pokoknya kita tidak boleh berhenti berharap. Kita tahu kan di Indonesia itu Islam masuk itu ada tanggalnya, ada tahunnya. Misalnya tahun paling lama di Indonesia itu katanya dimulai Yusuf Baros, karena itu katanya muridnya Sidina Ali. Itu tahun terlama penanggalan Indonesia. Setelah itu Aceh. Di Jawa yang terkenal ya dimulai dari mbahnya Wali Songo. Karena Wali Songo itu kita tahu ketuanya Sunan Ampel, punya abah namanya Ibrahim Asmorokondi, terus punya abah namanya Mbah Jumadil Kubro. Jadi kalau orang-orang Jawa, Islam itu kelihatan di Jawa itu ya dimulai dari mbahnya Sunan Ampel, itu Mbah Jumadil Kubro yang secara terkenal makamnya katanya di Mojokerto. Saya bahasakan yang secara terkenal karena di Indonesia itu baru ramai kuburan-kuburan banyak itu, sehingga setiap titik itu biasanya ada kuburan tokoh-tokoh terkenal sehingga terus banyak perdebatan. Tapi apapun itu disepakati kalau memang Wali Songo itu sudah top kosalisa, sudah generasi ketiga, karena yang pertama itu Mbah Jumadil Kubro, terus putranya Mbah Ibrahim Asmorokondi, kemudian Mbah Sunan Ampel Raden Rahmat. Ternyata era kita, era kemarinnya kemarin. Kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari itu pendiri NU Hadratus Syekh. Itu punya kiai asmane Syekh Mahfud At-Turmusi. Itu di Mekah saja dikatakan alim. Beliau ngajar di Masjid Haram dan ahli fatwa. Begitu juga ada orang Minangkabau namanya Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabau. Itu di Mekah itu alim sampai jadi khotib terbaik. Jadi cerita yang terkenal ini
Apalagi di Amerika harusnya saingannya lebih ringan itu karena saingan ngajinya di sana itu nggak berat-berat. Ini di Mekah, Syekh Khotib itu asmane itu Muhammad. Dia diambil menantu oleh orang Arab alim, terus dibully sama orang-orang Arab. Kalau bahasa sekarang dibully. Kamu ngambil menantu orang Jawa. Orang Jawa itu dulu dibully di Jawal Bakor. Sampai ada kata-kata Al Jawa tak kulul khaya. Orang Jawa itu sukanya makan ular. Karena ada orang Arab melihat di Jawa banyak kiai-kiai makan belut itu. Karena bentuknya kayak ular, terus katanya orang Jawa itu makan ular. Karena sebetulnya makan belut yang mirip ular. Gitu. Terus kata mertuanya ini, mantu saya itu orang alim, gua Arabiun katanya. Dia itu orang Arab. Terus kata orang-orang yang bully, fakih fayakunu Arabian. Bagaimana dia orang Arab, padahal dia dari Jawa. Dulu kalau bahasa Arab kuno itu bilang seluruh Indonesia itu Jawa, bukan Sumatera, bukan Kalimantan, semuanya disebut Jawa. Baru era modern saja karena orang Banten tuh komplain, Syekh Nawawi Al-Jawi, terus orang-orang Banten karena terus ditambahi Al-Bantani gitu. Sebetulnya dulu ndak, dulu semuanya Al-Jawi ini. Katanya mantu saya itu Arabiun. Terus fakih fayakun Arabian padahal dia orang Jawa, gimana dia orang Arab padahal dia orang Jawa. Kata mertuanya, Al-Arabiyyu mayyatakallamu bil Arabiyyah alal fusha. Orang Arab betul itu yang bisa ngomong Arab secara fusha dengan bahasa kasta tertinggi yaitu fusha. Terus kalau nggak percaya suruh khutbah dadakan. Walhasil tidak dikasih tahu, tidak dikonfirmasi. Beliau pas Jumatan ya kayak umumnya orang Jumatan nggak diberitahu, langsung disuruh khutbah. Tapi Faja'a bil asbil ujab, dia khutbah itu sangat menarik dengan bahasa Arab tertinggi kastanya. Kalau menurut ukuran sastra Arab itu ngendikan yang kasta Arabnya itu terbaik. Sampai digelari Muhammad Khotib Al-Minangkabu. Al-Khotib itu yang ahli khutbah. Artinya apa? Baru kemarin kita katanya banyak cerita, era Brawijaya V baru kita Islam. Tapi era-era itu sudah yang terbaik kita. Ada Syekh Khotib Minangkabu, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Mahfud At-Turmusi. Era modern ada Mbah Maimun, ada Mbah Sahal. Betapa berkahnya agama ini. Karena apa? Enggak berhenti berharap. Mungkin nenek moyangnya orang-orang alim itu ya umumnya orang Jawa. Bisa dibayangkan. Wong saya saja masih menangi kalau di kampung-kampung tertinggal itu. Orang lewat pohon besar, Amit Mbah, Amit, putune jenengan badhe liwat. Itu karena masih nganggep itu memang bertuan itu, sehingga terus kita dikritik kayak kita syirik kayak karena takut pohon besar, takut macam-macam. Tapi berkahnya berharap kita terus ngajar lewat pendidikan pesantren, lewat kuliah, lewat peradaban yang baik. Alhamdulillah kita sekarang keren, jumlah orang haji terbanyak, kita muslim mayoritas dengan kualitas yang baik. Bahkan di negara Amerika saja tetap jadi kiai, itu kan luar biasa. Jadi ini prestasi-prestasi yang harus kita syukuri seperti ngaji ini. Agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini selalu bagi yang punya harapan. Makanya andekan ya. Indonesia kok masih gelap ya, kita tetap berharap lebih baik. Apalagi faktanya tidak gelap ya, biasa aja. Kalau ada ujian kan ya semua negara punya ujian. Nabi ketika ada orang-orang kafir yang melawan beliau, ingin bunuh beliau, ketika orang itu mau dibunuh malaikat, kata Nabi, saya tetap berharap dari anak turun mereka, keturunan mereka jadi orang-orang yang menyembah Allah. Dan harapannya Nabi benar, Abu Jahal baru era anak, Ikrimah sudah Islam. Abu Lahab era anak, Darrah sudah Islam. Walid bin Mughirah musuh besarnya Nabi punya anak Khalid. Dan Alhamdulillah juga di belahan dunia juga gitu. Kita contoh paling gampang yang di Indonesia lah. Sejarah menulis misalnya di Jawa, penanggalan masif Islam itu kan era Brawijaya V. Kalau di penanggalan paling tua, paling banter ya memang Syekh Yusuf Baros itu yang sebagian sejarawan nulis itu mulai Sayyidina Ali. Nggih, ngoten mungkin ada 1-2 pertanyaan atau ungkapan karena saya juga ingin bukan mendengar problem lah. Mendengar cerita-cerita di Amerika. Kalau Anda cerita problem itu berarti pecundang karena ya khasnya orang berjuang itu ada problem. Ya biasa aja kalau ada problem, memang dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada hidup ya ada ujian. Lucu kalau sama cerita berkeluarga ada problem.
Ya itu aneh itu. Kalau kita kan sudah nekuni Islam sudah mulai kecil ya namanya hidup ya ada tantangan. Jangan bahasakan problem. Gini Gus saya di Amerika ngalamin gini tapi hindari bahasa problem. Nanti kalau jadi problem betul malah repot. Ya jadi memang aturannya gitu. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi saya itu pengalaman jadi kiai yang paling saya kenang tadi saya berkali-kali cerita itu ada perempuan yang kebetulan tidak cantik, miskin lagi terus lapor saya, Gus doain saya kaya, saya ini bosan miskin, suami saya pengangguran miskin. Terus saya jawab kalau doa saya mustajab kamu siap, siap gimana Gus? Kalau sudah kaya, paling yang diganti itu rumah jadi lebih baik, mobil lebih baik. Lama-lama suami kamu evaluasi ganti istri ya. Wah sudah Gus kalau gitu miskin aja. Karena nggak mungkin rumah baik, mobilnya baik, kemudian penumpangnya Anda pasti nyari penumpang baru. Kemungkinannya dua, diganti atau ditambah. Ya sudah Gus miskin aja. Artinya kan ya sama-sama ada ujian. Miskin ya ada ujian, kaya ya ada ujian. Gitu. Jadi ya sama lah, Anda kalau punya suami di rumah terus kuper. Kalau keluar terus rawan direbut orang, itu kan sudah sunat tua. Itu sudah gak usah bilang problem. Yang ya gitu. Kalau terlalu lunak dianggap gak punya berpendirian. Kalau terlalu keras dianggap ekstrim kanan. Kalau gak punya sikap katanya gak jelas. Ya jadi sudah nanti monggo kalau jenengan cerita-cerita yang ya yang gampang-gampang lah yang asik ya. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.